Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film The Canal yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang rekan kerja bernama David dan Claire. David bekerja sebagai juru arsip di sebuah pustaka film nasional. Di tempat itu, David dan Claire berencana untuk menayangkan sebuah film zaman dahulu pada tahun 1895 sampai 1902 pada semua anak-anak yang hadir di sana. Film tersebut merupakan film horor thriller yang di dalamnya berisi adegan penyiksaan dan film pun dimulai. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan David yang sedang bersama dengan istrinya yang bernama Alice sedang pergi menuju rumah yang akan mereka beli untuk keluarga kecil mereka. Sebelum membeli rumah itu, David dan Alice berkeliling sejenak ke setiap ruangan yang ada. Karena mereka berdua menyukai rumah tersebut, akhirnya mereka pun membeli rumah itu. Singkat cerita saja, bertahun-tahun pun telah berlalu. Kini kehidupan mereka semakin berwarna dikarenakan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Billy. Keesokan harinya ketika David mengantar Billy pergi ke sekolah, Billy merasa penasaran dengan isi di dalam sebuah toilet yang sudah lama terbengkalai. Toilet itu berada di dekat sungai yang disebut dengan Canal. Menurut salah satu teman Billy, di dalam toilet tersebut terdapat hantu yang suka mengganggu manusia. Billy yang berada di sana merasa sedikit takut karena ia merasakan hawa-hawa yang mengerikan. Namun David meyakinkan Billy bahwa hantu itu tidaklah ada. Kemudian David segera mengantarkan Billy ke sekolah karena takut terlambat. Setelah selesai mengantar Billy ke sekolah, David pun pergi bekerja. Di tempat kerja, David pun bertemu dengan Claire. Claire memberikan David sebuah gulungan rekaman yang harus segera diarsipkan. Setelah David menontonnya, ternyata rekaman itu merupakan rekaman film tahun 1902 di mana memperlihatkan rumah David yang baru saja ia beli yang ternyata memiliki masa lalu yang kelam. Rumah David dulunya pernah dijadikan tempat pembunuhan oleh seorang pria gila. Pria gila itu dengan tega membunuh istrinya sendiri dengan menikamnya selama berulang-ulang kali. Kejadian itu terjadi di ruangan yang sekarang menjadi kamar David dan Alice. Mayat dari sang istri tersebut dibuang di kanal dekat dengan rumah David. Setelah pekerjaannya selesai, David pulang ke rumah untuk menceritakan pada Alice tentang masa lalu kelam rumah yang mereka beli baru-baru ini. Menurut pengamatan David setelah menonton rekaman tahun 1902, terdapat seorang pria gila yang dengan teganya membunuh istrinya sendiri dengan menikamnya selama berulang-ulang kali. Mendengar perkataan dari David membuat Alice menjadi sedikit takut. Namun walaupun rumah mereka memiliki masa lalu yang kelam, David merasa sangat yakin jika setiap rumah tua pasti memiliki masa kelamnya masing-masing. David kemudian menyuruh Alice untuk tidak khawatir karena kejadian pembunuhan itu terjadi 100 tahun yang lalu. Lalu pada malam harinya, David dan Alice mulai bersiap-siap untuk pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh teman mereka. Billy akan dijaga oleh seorang pengasuh bernama Sophie. Singkat cerita saja, David dan Alice tiba di pesta tersebut. Di sana Alice pun bertemu dengan rekan kerjanya bernama Alex. Melihat kedekatan Alice dengan Alex membuat David pun merasa sangat cemburu. David pun merasa curiga jika Alice dan Alex memiliki hubungan spesial yang tidak diketahui David. Keesokan harinya David secara diam-diam mengikuti Alice ke tempat kerja dan ternyata kecurigaannya selama ini menjadi kenyataan, di mana Alice ternyata berselingkuh dengan Alex. David mencoba mengikuti kemanapun mereka pergi dan David seketika merasa sangat bersedih setelah melihat Alice yang pergi ke rumah Alex. David mencoba masuk ke dalam rumah Alex dan di sana David merasa sangat terpukul melihat istrinya yang sedang melakukan mantap-mantap dengan Alex. David pun merasa kecewa terhadap sikap Alice yang dengan teganya berselingkuh di belakangnya. Perasaan David yang saat ini telah hancur membuat pikirannya menjadi kacau dan dipenuhi amarah. Hal tersebut membuat David hampir saja membunuh Alex dan Alice dengan menggunakan palu. Akan tetapi David mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk pergi dari rumah Alex. Di tengah perjalanan David pun membuang palu yang ia bawa mengarah ke kanal. Merasa sedikit tidak enak badan, David pun mampir sebentar ke toilet yang sudah lama terbengkalai. Ketika David muntah, David pun sempat melihat ada seorang pria yang mendekatinya. Tak hanya itu saja, ada sosok yang membisikkan sesuatu ke telinga David.
Tak berselang lama, David pun merasa sangat lemas dan sebentar lagi dia akan pingsan. Sebelum pingsan, David sempat melihat sosok misterius yang diyakini oleh David merupakan sosok hantu sedang menyerang Alice. Tiba-tiba saja David pingsan dan setelah terbangun, David bergegas kembali pulang. Keesokan harinya, David pun merasa sangat khawatir dengan keberadaan dari Alice yang dari kemarin tidak kunjung pulang. David sudah berusaha menelpon Alice, namun Alice tidak kunjung mengangkat telepon tersebut. Merasa khawatir dengan keadaan dari Alice, David pun melaporkan tentang hilangnya Alice pada pihak kepolisian. Kasus menghilangnya Alice akan ditangani oleh seorang detektif bernama McNamara. Setelah Alice dinyatakan menghilang, para polisi dikerahkan untuk mencari Alice di dekat kanal. Berjam-jam pun telah berlalu, para polisi masih belum bisa menemukan keberadaan dari Alice. Karena hari akan menjelang malam, para polisi pun akan melanjutkan pencarian pada keesokan harinya. Keesokan harinya, polisi kembali mencari Alice di kanal, sementara detektif McNamara bersama dengan David duduk di dalam mobil. McNamara mulai bercerita bahwa kemarin malam McNamara didatangi oleh seorang pria bernama Alex yang mengaku adalah kekasih dari Alice. Ternyata Alex dan Alice sudah menjalin hubungan asmara selama setahun lebih. Di dalam hatinya, David pun merasa sangat tidak percaya bahwa selama ini Alice telah mengkhianatinya. McNamara bertanya pada David apakah David tahu perselingkuhannya dilakukan oleh Alice atau tidak. Meskipun David sebenarnya tahu perselingkuhan yang Alice lakukan, tapi David berbohong pada McNamara dengan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu tentang perselingkuhan Alice. Lalu McNamara menanyakan pertanyaan yang sangat aneh, di mana dia menanyakan pada David apakah David yang telah membunuh Alice. David yang sangat cinta dengan Alice menyangkal tuduhan tersebut dikarenakan David yang sangat-sangat cinta dengan Alice meskipun dia telah berselingkuh di belakangnya. Setelah itu, David dan McNamara mendapat kabar bahwa para polisi yang melakukan pencarian akhirnya berhasil menemukan tubuh Alice yang sudah meninggal akibat tenggelam berada di dasar kanal. Melihat Alice yang sudah meninggal membuat David pun merasa sangat bersedih. David pun merasa sangat terpukul setelah kehilangan istrinya. Lalu mayat Alice segera dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi lebih lanjut. Salah seorang dokter yang memeriksa tubuh Alice mengatakan bahwa di tubuh Alice tidak terdapat bukti kekerasan. Dokter di sana juga menemukan jika sepatu high heels yang digunakan oleh Alice patah dan kemungkinan hal tersebutlah yang menyebabkan Alice tercebur ke dalam kanal hingga dia pun meninggal dunia. Jadi detektif McNamara menetapkan jika Alice meninggal murni karena kecelakaan. Kemudian dokter itu memberitahu David bahwa Alice sedang hamil muda. Namun David sama sekali tidak tahu akan hal tersebut. David pun berpikiran jika anak yang dikandung oleh Alice merupakan anak dari Alex. Setelah kematian istrinya membuat David pun setiap harinya terlarut dalam kesedihan. Berhari-hari pun telah berlalu, David memutuskan untuk bertemu dengan rekan kerjanya yaitu Claire. Kemudian David pun memberitahu Claire pada malam sebelum Alice menghilang, David sempat menciduk Alice yang sedang melakukan mantap-mantap dengan Alex. Awalnya David ingin membunuh mereka menggunakan palu yang ia temukan di sana, namun David menggunakan niatnya dan memutuskan untuk kembali ke rumah. Lalu di perjalanan pulang, David yang merasa tidak enak badan membuang palu yang ia bawa dan segera masuk ke dalam toilet yang sudah lama terbengkalai. David pun mengalami muntah-muntah di sana dan tubuhnya merasa lemas. Sebelum dia pingsan, David sempat melihat Alice bersama dengan sosok misterius dan David sangat yakin jika sosok tersebut merupakan hantu yang telah membunuh Alice. Awalnya Claire menyarankan David untuk melaporkan hal itu pada pihak kepolisian, namun David menolaknya karena jika ia melapor pada pihak kepolisian dan memberitahu para polisi bahwa David sempat mengikuti Alice, pasti para polisi akan menjadikan David sebagai tersangka atas pembunuhan yang menewaskan Alice. Yang harus David lakukan saat ini adalah mencari bukti-bukti bahwa hantulah yang menjadi penyebab kematian Alice. Lalu David mencoba mencari informasi di internet tentang serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh pria gila yang dengan tega membunuh istrinya sendiri. Setelah mencari di berbagai media, ternyata sampai saat ini kasus itu belum terpecahkan kenapa sang pria dengan tega menikam istrinya berkali-kali. David menjadi sangat yakin dan mengaitkan kejadian pembunuhan itu dengan hal-hal yang berbau mistis. Karena kasus itu belum terpecahkan, membuat David pun semakin terobsesi untuk mencari tahu lebih dalam mengenai alasan sebenarnya sosok pria itu membunuh istrinya sendiri. Lalu David menggunakan sebuah kamera zaman dahulu untuk merekam sekitar rumahnya. Saat menyaksikan rekaman itu kembali, alangkah terkejutnya David setelah ia melihat ada bayangan hitam yang lewat. Mulai dari situlah David akhirnya percaya bahwa ada hantu yang mendiami rumahnya.
Pada malam harinya, David mendengar suara misterius dari balik tembok. David pun langsung memanggil pengasuh Billy yaitu Sophie untuk segera datang ke ruangannya. David menyuruh Sophie untuk mendengarkan suara di balik tembok secara seksama. Sophie yang dari tadi menempelkan telinga di tembok sama sekali tidak mendengar suara apapun, tapi berbeda dengan David yang malah mendengar suara-suara aneh. Karena merasa penasaran dengan suara di dalam tembok, David pun membongkar tembok tersebut guna mencari tahu sumber suara tersebut. Akan tetapi, David tidak menemukan siapa-siapa. Ketika David sedang berkeliling rumah, David melihat sosok hantu yang sedang berdiam diri di dalam rumahnya. David yang merasa panik segera membangunkan Sophie dan Billy yang tengah tertidur. David menyuruh mereka untuk segera keluar dari rumah karena David tidak ingin ada sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. David kemudian memesankan kamar hotel untuk mereka yang jaraknya tidak jauh dari rumah tersebut. Sesaat setelah Sophie dan Billy pergi, David segera pergi ke rumah Claire untuk menunjukkan rekaman bayangan hitam yang sempat direkam oleh David. Claire memang bisa melihat bayangan hitam tersebut, namun ia masih berpikir positif bahwa mungkin saja itu adalah bayangan dari pengasuh Billy yaitu Sophie. David masih bersikeras bahwa sosok tersebut merupakan hantu yang bergentayangan di rumahnya yang telah membunuh istrinya yaitu Alice. Mendengar perkataan itu, Claire malah menganggap David sedang kelelahan sehingga dia berpikir yang tidak. Setelah itu, David pun pulang ke rumah. Karena merasa sangat rindu dengan Billy, David pun melakukan video call bersama dengan Billy. Selang lama video call, David melihat jika Billy didekati oleh seorang pria misterius. Melihat hal tersebut, David pun bergegas pergi ke hotel tempat Billy dan Sophie menginap. Karena semua tempat tidak ada yang aman, David pun mengajak Sophie dan Billy kembali ke rumah saja. Sophie pun merasa sangat bingung dengan tingkah aneh yang ditunjukkan oleh David. Sophie bertanya tentang apa yang telah terjadi, kenapa David malah membawa mereka kembali pulang. David menjelaskan jika dirinya sempat melihat sosok misterius yang diyakini sebagai hantu mencoba melukai Billy. Namun Sophie menjelaskan bahwa tidak ada siapa-siapa yang masuk ke dalam kamar hotel. Sikap aneh yang ditunjukkan oleh David membuat Sophie pun menjadi muak dan berkeinginan untuk berhenti mengasuh Billy. Tak terasa malam pun tiba, David yang tengah tertidur tiba-tiba mendengar suara teriakan keras dari Sophie yang ternyata dia sedang diserang oleh sosok misterius. David segera menyembunyikan Sophie dan Billy di dalam lemari, sementara David mencoba masuk ke dalam kamar Sophie untuk mencari hantu tersebut. Namun anehnya David tidak menemukan tanda-tanda kehadiran dari hantu. Tapi selama David kembali membuka pintu lemari, Sophie merasa sangat bingung dengan tingkah David yang tiba-tiba saja mengeluarkannya dari dalam kamar, padahal Sophie tidak ada berteriak maupun meminta pertolongan. Keesokan harinya Sophie pun pergi dan tidak akan mengasuh Billy lagi. Kemudian David bersama dengan Billy pergi menuju kanal dengan membawa kamera jadul. Ketika David merekam ke arah kanal, ia melihat ada sosok hantu yang mendekati kamera. Setelah merekam hantu tersebut, David segera pergi ke tempat kerja untuk bertemu dengan Claire. David meminta Claire untuk mencetak hasil rekaman hantu yang tadi dia ambil agar memiliki bentuk fisik. Claire pun menyanggupi keinginan David, namun dia membutuhkan waktu seharian untuk bisa mencetak rekaman tersebut. David, you okay? Hi, Billy. Lalu pada malam harinya sebelum tidur, David menuangkan tepung di depan pintu kamar. Hal ini dia lakukan untuk mengetahui apakah ada sosok hantu yang masuk dalam kamarnya atau tidak. Setelah David tertidur, ia pun mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk tersebut sangatlah mengerikan hingga membuat David terbangun dari tidurnya. Lalu ketika David berjalan keluar kamar, dia melihat adanya jejak kaki misterius pada tepung yang tadi dia tuangkan di depan pintu kamar. Karena masih merasa kelelahan, David pun memutuskan untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan paginya ketika David terbangun, ia sangat terkejut setelah melihat McNamara yang sudah berada di rumahnya. McNamara mengajak David untuk ikut bersamanya. McNamara memberitahu David bahwa pihak kepolisian sempat menemukan palu di kanal yang berisikan sidik jari David. Dengan ditemukannya palu tersebut, McNamara pun menetapkan David sebagai tersangka atas pembunuhannya ia lakukan terhadap Alice. Tak ingin dipenjara, David pun mulai menceritakan hal-hal mistis yang terjadi di rumahnya. Kemungkinan besar sosok hantu itulah yang membuat Alice meninggal. Detective McNamara yang tidak percaya dengan perkataan dari David dengan segera membawanya menuju kantor polisi. Pada awalnya McNamara menyarankan David untuk menyerahkan Billy kepada neneknya saja agar Billy merasa aman. Pengacara David pun menolaknya karena David masih memiliki hak untuk mengasuh Billy.
David baru-baru ini kehilangan istrinya dan bisa jadi hal tersebutlah yang membuat David bertingkah aneh. Melihat gerak-geri yang ditunjukkan oleh David, McNamara menyimpulkan jika David bisa saja mengalami gangguan kejiwaan. Untuk bisa membuktikan bahwa David memang mengalami gangguan kejiwaan, David pun akan diajak ke rumah sakit untuk menjalani serangkaian pemeriksaan. Setelah selesai diinterogasi, David berbicara pada pengacaranya bahwa dirinya bersikeras untuk tidak pergi ke rumah sakit. Karena tak ingin pergi ke rumah sakit, dengan terpaksa David pun harus selalu diawasi oleh pihak kepolisian demi memastikan keselamatan Billy. Akan ada banyak polisi yang berjaga di sekitar rumah David. Setelah Billy tertidur, David pun kembali melihat ke arah lubang tembok yang pernah ia hancurkan, dan di sana David menemukan banyak foto yang memperlihatkan ritual satanisme yang dilakukan sebuah sekte satanisme pada tahun 1902 di rumah yang saat ini ditempati oleh David. Sekte tersebut mengorbankan anak kecil sebagai tumbalnya. Ternyata pada tahun 1902 tempat itu dijadikan tempat ritual pemujaan setan dan sudah ada banyak korban yang mati di rumah tersebut. Mungkin itulah salah satu alasan yang membuat David bisa melihat hantu. Tak bisa lama David mendengar suara dari lantai bawah, dan ketika dicek David hanya menemukan jejak kaki. Ketika diikuti, ternyata jejak kaki tersebut mengarah ke saluran air. Saluran air itu terhubung langsung dengan kanal. Setelah menelusuri lorong itu, David menemukan sesuatu yang tertutupi oleh kain, dan ketika dibuka, David sangat terkejut setelah melihat seorang anak yang sudah meninggal. David pun merasa sangat yakin jika saluran air itu digunakan oleh sekte tersebut untuk membuang para mayat yang dijadikan tumbal. Tak bisa lama datanglah Claire yang bermaksud untuk memberikan rekaman hantu milik David. David yang tidak berani menonton rekaman itu sendirian, mulai mengajak Claire untuk menonton rekaman itu bersama-sama. Ketika rekaman itu diputar, David melihat ada sesosok hantu yang mulai mendekat, berbeda dengan Claire yang tidak melihat adanya siapa-siapa di dalam rekaman tersebut. David pun melihat hantu itu yang keluar dari lubang tembok, dan hantu tersebut menarik Claire ke dalam tembok hingga membuatnya tewas seketika. David pun segera membawa Billy untuk pergi dari tempat tersebut. Polisi yang mendengar teriakan Claire dengan segera masuk dalam rumah David. Para polisi itu curiga jika David sudah melakukan sesuatu terhadap Claire. David pun segera menggendong Billy dan membawanya menuju saluran air. Open the door, David. Upstairs. Saat tengah berlari, David dibanjiri ingatan yang memperlihatkan kebenaran yang telah terjadi terhadap Claire dan juga istrinya, yaitu Alice. Ternyata David inilah yang telah membunuh Alice dan Claire setelah pikirannya dibuat kacau oleh penunggu rumah tersebut. Pikiran David yang kacau membuat dirinya tanpa sadar membunuh Alice dan juga Claire. Setelah mengingat semuanya, David kembali berjalan dan bertemu dengan sosok hantu yang menyerupai Alice. Alice mulai mengejar David, sementara David berusaha berlari menjauhi hantu tersebut. Tanpa sengaja, David bersama dengan Billy tercebur ke dalam kanal, dan hantu tersebut langsung menarik kaki David hingga David kehabisan nafas dan pada akhirnya dia meninggal dunia. Sementara Billy itu sendiri berhasil diselamatkan oleh detektif McNamara. Setelah kematian David, kini Billy akan dirawat oleh neneknya. Nenek Billy akan menjual rumah tersebut dan akan mengambil alih hak asuh Billy. Setelah berhasil menjual rumah itu, Billy izin sebentar pada neneknya untuk mengambil mainan miliknya yang tertinggal di dalam rumah. Ketika Billy mengambil mainan miliknya, tiba-tiba saja arwah David muncul dari dalam tembok dan mulai menghasut Billy bahwa mereka bisa bersama selamanya jika Billy mau mengikuti instruksi dari David yang menyuruh Billy untuk melompat dari dalam mobil. Mendengar perkataan dari arwah David, Billy pun mengiyakan saja, dan ketika neneknya mengendarai mobil dengan kecepatan yang lumayan tinggi, Billy pun melompat dari mobil hingga dia pun meninggal dunia. Pada akhirnya arwah David beserta Billy akan berdiam diri di dalam rumah itu sebagai seorang arwah, dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.